Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat, tanggal 25 April 2025, hari Jumat dalam Oktav Paskah. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah menganugerahkan misteri Paskah sebagai jaminan perjanjian damai antara Engkau dan umat manusia. Kuatkanlah kiranya hati kami, supaya damai yang kami rayakan ini, kami nyatakan pula dalam perbuatan hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka,
marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita menemukan murid-murid Yesus yang kembali ke pekerjaan lama mereka sebagai nelayan setelah kematian dan kebangkitannya. Mereka pergi ke laut dan menangkap ikan. Tetapi sepanjang malam mereka tidak mendapat apa-apa. Namun ketika pagi tiba, Yesus berdiri di tepi danau dan memberi mereka perintah untuk melemparkan jala di sisi kanan perahu. Ketika mereka melakukannya, mereka menangkap ikan yang sangat banyak sehingga jala mereka hampir robek. Peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Terkadang kita mungkin merasa putus asa dan tidak tahu arah yang harus diambil. Namun, ketika kita membuka hati dan mendengarkan petunjuknya, kita akan menemukan jalan yang benar dan berkat yang melimpah. Yesus tidak hanya memberi mereka ikan, tetapi juga mengingatkan mereka akan misi yang lebih besar yang telah Ia percayakan kepada mereka, yaitu mewartakan tentang kebangkitannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah para murid yang menangkap ikan yang begitu banyak mendarat di pantai, Yesus mengundang mereka untuk makan bersamanya. Dalam momen kebersamaan ini, kita melihat kasih dan perhatian Yesus kepada murid-muridnya. Dia tidak hanya memberikan mereka makanan fisik, tetapi juga menguatkan iman mereka. Dalam kebersamaan dengan Tuhan, kita akan selalu menemukan kekuatan dan pengharapan untuk melanjutkan perjalanan pesiarahan hidup kita di dunia ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di akhir dari bacaan Injil yang tadi kita dengar, Yesus menegaskan identitasnya sebagai Tuhan yang bangkit dan mengingatkan kita bahwa Dia selalu hadir dalam hidup kita. Bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun, Dia memanggil kita untuk menjadi saksinya di dunia ini, untuk menyebarkan kasih dan pengharapan kepada semua manusia. Kita diajak untuk selalu bersatu dengan Dia dan jangan pernah ragu dan bimbang untuk menjadi saksi-saksinya dalam kehidupan ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diajak untuk terus-menerus merenungkan pesan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Injil hari ini. Apakah kita sudah mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita siap untuk mengikuti panggilannya dan menjadi saksi kasih-Nya di dunia ini? Mari kita terus berlangkah maju bersama, mengarahkan pesiaran kita kepadanya, dan menyerahkan segala pergulatan hidup kita, pergumulan hidup kita. Semoga kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.